Bentrokan antara dua kelompok massa terjadi di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta, diantaranya di Jalan Kenari, Jalan Kusumanegara hingga Jalan Taman Siswa. Banyaknya jumlah massa dari kedua belah pihak mengakibatkan polisi sulit meredam pertikaian. Dalam insiden ini sejumlah orang terluka dan dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Namun demikian, situasi dan kondisi sejumlah ruas jalan atau tempat bentrokan telah kembali kondusif setelah sempat diblokade aparat kepolisian. Menurut Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nugroho Arianto, diduga insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan salah satu kubu massa yang sempat terlibat keributan di Parangtritis, Bantul pada 28 Mei 2023 lalu. Hal ini dilatar belakangi oleh perkara yang sebelumnya terjadi di Bantul yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap salah satu simpatisan dari PH yang dilakukan oleh simpatisan dari BI yang terjadi pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Parangtritis. Pasca bentrokan pada Minggu malam, kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu pasti dari bentrokan ini. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ratusan pesilat yang sempat terkepung massa di pendopo Taman Siswa Kota Yogyakarta dievakuasi oleh polisi. Evakuasi ratusan pesilat ini menggunakan 16 truk satuan Dalmas dan langsung dibawa ke Mapolda Yogyakarta dengan pengawalan ketat. Sebelumnya para pesilat ini dikepung warga akibat diduga melakukan keributan di sejumlah tempat di Kota Yogyakarta. Diduga keributan dilakukan dengan dalih balas dendam setelah salah satu anggota perguruan silat dianiaya sejumlah oknum kelompok supporter sepak bola. Polda Yogyakarta melakukan pengamanan agar keadaan tidak semakin memburuk. Polisi menghimbau warga dan semua pihak untuk menahan diri agar situasi di Jogja tetap kondusif. Untuk sementara situasi sudah bisa kami kendalikan, namun demikian kami tetap melakukan penjagaan dan juga akan melakukan kegiatan patroli untuk memastikan tidak ada orang yang akan melakukan tindakan tersebut di wilayah Jogja. Sementara itu polisi telah menangkap 3 orang pelaku yang menganiaya anggota perguruan silat dan akan mengusut kasus penganiayaan ini hingga tuntas. Masih saja ada orang atau sekelompok masyarakat yang so jago dengan berbuat onar. Gue prihatin, bukannya membangun wilayah lo, bukannya berbuat positif untuk masyarakat sekitar lo, namun lo malah membuat gaduh. Mirisnya, kegaduhan dan perselisihan biasanya hanya dipicu masalah sepele, namun tidak jarang yang berakhir dengan hilangnya nyawa. Buat lo semua, hebat bukan siapa yang paling jago berkelahi, tapi siapa yang paling berdampak buat sekitarnya. Jika lo memang hebat, bangunlah wilayah lo, buatlah diri lo bermanfaat bagi sekitar lo. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari @lukman67, laporan Pak Polisi. Di Wartunggal, Batang, Jawa Tengah, banyak aksi jambret meresahkan warga. Mohon tindakannya, Pak. Laporan selanjutnya dari @salim hartono 1. Pak Polisi, tolong patrolinya di daerah Sukabumi karena marak geng motor dan begal. Warga yang ingin keluar malam atau dini hari jadi ketakutan. Laporan selanjutnya dari @desi indrawati 00. Izin melapor Pak Polisi.
Sekelompok perampok menggunakan senjata api merampok minimarket di Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mohon untuk para pelaku ditangkap, Pak, agar warga merasa aman. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.